warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Nien dari kelas F, Prodi S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Saya akan mempresentasikan beberapa materi dari kimia fisika. Yang pertama adalah materi dan energi. Jadi, materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Wujud zat ada 3, yaitu yang pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Selanjutnya adalah massa. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu zat. Massa suatu benda tetap dimanapun benda tersebut berada. Perubahan materi ada 2, yaitu perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud suatu materi. Perubahan kimia atau reaksi kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Ciri-ciri perubahan fisik: bersifat sementara, tidak menghasilkan zat baru, yang berubah hanyalah bentuk dan ukuran. Dari gas menjadi air, begitupun sebaliknya, dan air menjadi padat, dan begitupun sebaliknya. Ciri-ciri perubahan kimia yaitu bersifat permanen, terjadi perubahan susunan zat, dan menghasilkan zat baru. Unsur. Unsur adalah zat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu materi yang bergerak. Energi potensial adalah energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendahnya suatu materi. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu materi yang bergerak. Energi potensial adalah energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendahnya suatu materi. Energi panas adalah energi yang ditimbulkan karena adanya gerakan partikel. Energi cahaya adalah energi yang dimiliki oleh gerakan foton dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Energi kimia adalah energi yang dikandung dalam suatu senyawa dalam bentuk energi ikatan antara atom-atomnya. Energi nuklir adalah energi yang terkandung dalam inti atom karena adanya ikatan yang kuat antar partikel di dalamnya. Materi yang kedua adalah sistem periodik unsur. Perkembangan penyusun unsur terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, triade Daubeney. John Triade Daubeney adalah orang yang pertama menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatif. Pada tahun 1817, dia memasukkan unsur tersebut ke dalam 3 kelompok unsur yang sama. Yang kedua adalah daftar Mendeleev. Lothar Meyer dan Dmitri Mendeleev menemukan hubungan yang lebih terperinci antara massa atom relatif dengan sifat unsur yang terdiri dari 65 unsur kimia. Untuk menyusun daftar-daftar unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dikenal dengan nama unsur periodik. Yang ketiga adalah sistem periodik modern. Sistem ini disusun berdasarkan sistem periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Itu sebabnya tabel unsur tersebut dinamakan tabel periodik. Adapun sifat-sifat unsur dalam unsur periodik yaitu jari-jari atomnya yang merupakan jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar. Yang kedua, energi ionisasi, dan yang ketiga, afinitas elektron. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar. Materi yang ketiga adalah ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion negatif
anion, dan ion positif, kation. Gaya tarik-menarik ini disebut juga sebagai gaya elektrolisis. Sebagai contoh, asam aspartat dan glutamat bermuatan negatif, sedangkan lisin dan arganin bermuatan positif. Muatan yang berbeda-beda itu dapat menyebabkan asam-asam amino membentuk ikatan ionik. Jika asam amino yang muatannya berbeda terletak pada bagian rantai polipeptida yang berjauhan, maka rantai polipeptida tersebut dapat melipat sedemikian rupa, sehingga bagian-bagian tersebut dapat menjadi berdekatan karena adanya ikatan ionik. Sifat-sifat ikatan ion secara umum memiliki sifat keras, titik lebur tinggi, mudah rapuh, dan larut dalam pelarut polar. Keras. Senyawa ionik bersifat keras karena penataan partikel antara ion dalam senyawa ionik sangat rapat. Antara ion dalam senyawa ionik sangat rapat dan tidak mudah bergerak. Karena senyawa yang terjadi antar ion pada senyawa ionik sangat kuat ke segala arah. Titik lebur dan titik didih yang tinggi karena ikatan antar ion kuat dan ke segala arah, sehingga untuk memutuskan ikatan ion diperlukan energi besar dan titik didih tinggi. Rapuh. Meskipun keras, senyawa ionik bersifat rapuh atau mudah hancur. Ion yang berada di bagian luar atau permukaan tidak akan terikat kuat dalam senyawa, karena terikat hanya oleh sebagian ion yang ada di dalam dan memungkinkan terjadinya tolakan antar ion yang bermuatan sejenis. Selanjutnya, mudah larut dalam pelarut polar. Senyawa ionik mudah larut dalam air karena terjadi interaksi antar ion pembentukan senyawa ion. Ikatan ion terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah akan melepaskan elektronnya dan membentuk ikatan ion positif. Keunikan ikatan ion. Ikatan ion terbentuk antar ion logam positif dan ion logam negatif. Penamaan ikatan ion dimulai dari nama logam, kemudian diikuti dengan nama non-logam penyusunnya. Selanjutnya, ikatan ion mudah larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Senyawa ion mudah sekali menghantarkan listrik dalam larutannya. Senyawa ion cenderung membentuk kristal solid dengan titik leleh yang tinggi. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Pasangan elektron yang dipakai bersama disebut pasangan elektron ikatan. Jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan pembentukannya dan berdasarkan polimerisasi. Berdasarkan pembentukannya, yaitu yang pertama ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang memiliki satu pasang pi. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap dua. Jadi, ikatan kovalen rangkap dua adalah ikatan kovalen yang memiliki dua pasang pi. Dan yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap tiga, yang dimana ikatan kovalen rangkap tiga adalah ikatan kovalen yang memiliki tiga pasang pi. Berdasarkan polimerisasi yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang pi-nya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berkaitan. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang pi-nya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berkaitan. Sifat fisika senyawa kovalen. Yang pertama, pada suhu kamar berwujud gas, cair, dan padat. Yang kedua, senyawa kovalen
pada umumnya lunak dan tidak mudah rapuh. Yang ketiga, senyawa kovalen memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Yang keempat, senyawa kovalen dapat larut dalam pelarut organik namun tidak dapat larut dalam air. Dan yang kelima adalah pada umumnya senyawa kovalen tidak dapat menghantarkan listrik. Pembentukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi antar unsur non-logam, yakni unsur yang mempunyai keelektronegatifan yang relatif besar. Ikatan kovalen juga terbentuk karena proses serah terima elektron yang tidak mungkin terjadi. Hidrogen klorida merupakan contoh lazim dari pembentukan ikatan kovalen dari atom hidrogen dan atom klorin. Materi selanjutnya adalah ikatan logam dan hidrogen. Dalam kimia, sebuah logam adalah sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation. Kulit terluar logam relatif kosong karena elektron valensinya berjumlah sedikit. Hal ini memungkinkan berpindahnya elektron dari satu atom ke atom yang lainnya. Sifat-sifat logam. Yang pertama, sifat kimia. Logam bersifat sebagai donor elektron dalam reaksi-reaksi. Selanjutnya adalah sifat fisika logam. Sifat fisika logam mencangkup beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, daya hantar jenis listrik yang tinggi. Yang kedua, daya hantar jenis listrik panas yang tinggi. Yang ketiga, mengkilapnya permukaan. Dan yang keempat, kemampuan mengubah bentuk tanpa retak bila menderita ketegangan. Hidrogen. Hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antar atom hidrogen yang dengan atom sangat elektronegatif dan pasangan elektron bebas dari atom sangat elektronegatif lainnya. Ikatan hidrogen bersifat sangat polar. Ciri-ciri ikatan hidrogen. 1. Terjadi antar atom dengan pasangan elektron yang bebas dengan elektron yang terikat pada atom elektronegatif. 2. Kekuatan ikatan cenderung lemah. 3. Panjang ikatan cenderung besar. Dan yang keempat, pada alkana dengan rantai C yang sama, senyawa dengan ikatan hidrogen memiliki titik didih yang lebih tinggi. Ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals adalah gaya tarik-menarik antar atom atau molekul, di mana gaya ini relatif lebih lemah dibandingkan gaya yang ditimbulkan oleh ikatan valensi. Gaya van der Waals terjadi akibat interaksi antar molekul-molekul nonpolar atau molekul polar dan molekul nonpolar atau molekul polar. Ikatan van der Waals terdapat antara molekul zat cair dan padat yang sangat lemah. Gaya van der Waals dahulu dipakai untuk menunjukkan semua jenis gaya tarik-menarik antar molekul. Namun, gaya van der Waals dapat dibagi berdasarkan jenis kepolaran molekulnya. Yang pertama, gaya London. Gaya London adalah gaya tarik-menarik antar molekul nonpolar akibat adanya dipol terimbas yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari satu orbital ke orbital lainnya. Gaya London menimbulkan molekul nonpolar menjadi agak polar. Yang kedua adalah gaya tarik dipol. Gaya tarik dipol adalah suatu molekul polar yang cenderung menyusun diri dengan cara saling mendekati kutub positif dari suatu molekul dengan kutub negatif molekul lainnya. Gaya tarik dipol terbagi menjadi 5. Interaksi ion dipol, interaksi dipol-dipol, interaksi ion dipol tereduksi, interaksi dipol-dipol tereduksi, dan interaksi dipol tereduksi dan terinduksi. Faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals yaitu: yang pertama, jumlah elektron dalam atom atau molekul.
yang kedua bentuk molekul, yang ketiga kepolaran molekul, dan yang keempat titik didih gas mulia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.